Salam sejahtera. Pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-9, yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna. Pada dasarnya, setiap permintaan terbentuk dari kemauan konsumen, sedangkan penawaran datang dari keinginan produsen. Kedua hal ini dipengaruhi oleh struktur dan informasi. Nantinya, struktur dalam pasar ini dapat dianggap sempurna jika ada proses produksi barang serta jasa lebih efisien. Sebenarnya, contoh pasar persaingan sempurna susah sekali ditemui dalam kehidupan nyata di Indonesia. Bahkan, nyaris tidak ada lagi pasar yang menerapkan sistem persaingan sempurna. Umumnya, yang banyak ditemukan adalah pasar yang mendekati sistem persaingan sempurna, yang kemudian sering dikategorikan sebagai pasar persaingan sempurna. Mari kita bahas contoh-contoh yang mendekati pasar persaingan sempurna di Indonesia. Yang pertama adalah pasar beras. Beras merupakan kebutuhan pokok seluruh masyarakat Indonesia, sehingga harus diakui penjual atau pembeli berada dalam hal kuantitas yang sama. Meskipun tetap ada perbedaan kualitas, harga yang diberikan tidak memiliki harga yang berbeda jauh. Terbentuknya harga ini terjadi karena hasil tawar-menawar. Contoh yang kedua adalah pasar gandum. Gandum merupakan salah satu kebutuhan pokok karena harus diakui gandum dapat digunakan untuk membuat banyak bahan dasar maupun olahan makanan. Untuk mekanismenya sendiri sama dengan pasar beras. Contoh yang ketiga dari pasar persaingan sempurna di Indonesia yaitu pasar kentang. Kentang menjadi salah satu kebutuhan pokok yang dapat diolah menjadi banyak jenis bahan makanan. Sama seperti pada contoh pasar beras dan gandum sebelumnya, jumlah penjual dan pembeli sama banyaknya dan dapat dibandingkan. Kemudian contoh yang keempat dari pasar persaingan sempurna yaitu pasar modal atau bursa efek. Pasar modal merupakan contoh pasar persaingan sempurna karena harga sudah ditentukan oleh sistem harga berupa permintaan dan penawaran saham dan instrumen pasar modal lainnya. Tidak ada intervensi dari pemerintah dan harga tidak dipengaruhi penjual dan pembeli. Bicara mengenai efisiensi alokasi dan keadilan dari pasar kompetitif, dapat dilihat bahwa efisiensi memiliki beberapa asumsi. Jika semua asumsi itu dipenuhi, perekonomian akan menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien. Akan tetapi, jika dilonggarkan asumsi itu satu persatu, maka akan menemukan bahwa alokasi sumber daya tidak lagi efisien dan sejumlah sumber ketidakefisienan itu akan terjadi secara alamiah. Berbicara mengenai efisiensi alokasi dan keadilan dari pasar kompetitif, ada 4 hal yang dibahas di dalamnya, yaitu pertama konsep efisiensi Pareto, yang kedua efisiensi persaingan sempurna, yang ketiga sumber-sumber kegagalan pasar atau market failure, dan yang keempat intervensi pemerintah. Kita akan bahas satu persatu. Kita lihat contoh dari saya memiliki mangga, Anda memiliki kacang. Apa yang dimaksudkan dengan lebih diuntungkan? Orang itu sendiri yang memutuskan apa yang dimaksud dengan yang lebih menguntungkan atau yang lebih dirugikan. Saya satu-satunya orang yang tahu apakah keadaan saya diuntungkan setelah terjadi perubahan. Jika Anda dan saya bertukar satu barang dengan barang yang lain, karena saya menyukai milik Anda dan Anda menyukai milik saya,
kita berdua menyadari bahwa kita akan menjadi lebih diuntungkan setelah pertukaran karena kita menyepakati secara sukarela. Jika setiap orang di lingkungan rumah tangga menginginkan taman dan mereka semua menyumbangkan dana, maka mereka secara sengaja mengubah alokasi sumber daya dan mereka semua menjadi diuntungkan karenanya. Kemudian kembali kepada contoh, bagaimana memperhitungkan perubahan yang membuat sebagian orang lebih diuntungkan dan yang lain lebih dirugikan. Jawabannya, hampir setiap perubahan yang dapat dibayangkan seseorang memungkinkan adanya orang yang lebih diuntungkan dan ada orang yang lebih dirugikan. Jika ada orang yang untung dan ada yang rugi akibat dari perubahan dan dapat ditunjukkan bahwa nilai keuntungan melebihi nilai kerugian, maka perubahan itu dikatakan sebagai efisien potensial. Akan tetapi, dalam praktek perbedaan antara perubahan efisien yang potensial dan yang aktual sering diabaikan. Dan semua perubahan tersebut hanya disebut perubahan efisien. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, sumber daya dialokasikan ke berbagai perusahaan secara efektif. Untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan harus meminimalkan biaya produksi pada tingkat output yang dipilihnya. Dengan pengetahuan lengkap tentang teknologi yang ada, perusahaan akan memilih teknologi yang bisa menghasilkan output yang mereka inginkan dengan biaya rata-rata yang paling rendah. Yang kedua, mengenai produk akhir didistribusikan ke berbagai rumah tangga secara efisien. Dalam keterbatasan yang ditentukan oleh pendapatan dan kekayaan, rumah tangga bebas untuk memilih di antara semua barang dan jasa yang tersedia di pasar output. Rumah tangga akan membeli barang sepanjang barang itu menghasilkan utilitas atau nilai subjektif yang lebih besar dibandingkan harga pasarnya. Nilai utilitas ditunjukkan dalam perilaku pasar. Anda tidak akan keluar atau membeli sesuatu kecuali kalau Anda berkeinginan untuk membayar sekurang-kurangnya senilai harga pasarnya. Poin yang ketiga, sistem yang ada akan memproduksi barang yang diinginkan orang. Jika harga barang akhirnya lebih besar daripada biaya marginalnya, maka dengan memproduksi barang lebih banyak akan menghasilkan manfaat bagi rumah tangga yang lebih dari biaya peluangnya, dan masyarakat akan beruntung. Bicara tentang sumber-sumber kegagalan pasar, dalam kehidupan ekonomi, pasar memiliki peran penting dalam alokasi sumber daya secara efisien. Bila asumsi-asumsinya terpenuhi. Asumsi-asumsi tersebut antara lain pelaku ekonomi bersifat rasional, memiliki informasi lengkap, bentuk pasar persaingan sempurna, dan mekanisme pasar terstruktur. Proses pertukaran tidak dibatasi oleh dimensi waktu dan tempat. Namun, sayang dunia nyata tidak seperti dunia ideal. Karena banyak asumsi tidak cocok dengan kenyataan. Akibatnya, pasar gagal sebagai alat alokasi sumber daya secara efisien. Kita lihat contohnya satu persatu. Informasi tidak lengkap dalam artian contoh obat di apotek. Untuk memperoleh informasi tentang jenis dan komposisi obat tersebut, seringkali kita harus membayar dokter. Demikian juga perusahaan yang ingin merekrut pegawai. Untuk mengetahui kualitas calon pegawai, mereka terpaksa harus menggunakan jasa konsultan. Kemudian yang daya monopoli. Dalam kenyataannya, sering terjadi di pasar hanya ada satu monopoli atau beberapa perusahaan oligopoli yang begitu kuat. Hal yang ketiga, eksternalitas. Kita lihat dari pembuangan limbah ke sungai secara tidak bertanggung jawab.
Kerugian yang diderita oleh masyarakat sekitar sungai tidak dapat dimasukkan sebagai biaya produksi perusahaan yang bersangkutan. Akibatnya, meskipun secara finansial biaya produksi perusahaan tersebut menjadi murah karena tidak perlu ada investasi fasilitas pengelolaan limbah, namun secara ekonomi biayanya mahal. Sebagian biaya tersebut ditanggung oleh masyarakat dalam bentuk biaya sosial. Perihal yang keempat, penyimpangan tidak terstruktur. Misalnya usaha menimbun barang dengan sengaja yang dapat menghambat pasokan barang sehingga harga di pasar menjadi tinggi. Contoh yang kedua, penciptaan permintaan semu untuk menaikkan harga. Yang ketiga, penipuan kualitas, jumlah, pengiriman barang, dan kolusi para pedagang untuk membuat harga di atas harga normal, dan contoh yang lainnya. Mengenai intervensi pemerintah, karena dapat membawa implikasi luas terhadap kehidupan perekonomian, kegagalan pasar menuntut adanya campur tangan atau intervensi pemerintah, meskipun tidak selalu memberikan hasil yang baik. Persoalan besar dalam intervensi pemerintah ini adalah munculnya pertukaran kepentingan atau konflik di antara tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, adanya konflik antara tujuan efisiensi dengan pemerintah. Agar harga rumah dapat dijangkau oleh orang-orang yang berpendapatan rendah, pemerintah memberikan subsidi. Tetapi pemberian subsidi itu cenderung mengorbankan efisiensi karena mestinya dana subsidi bisa dialokasikan ke sektor-sektor yang lebih produktif. Demikian video pembelajaran pertemuan 9 telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.